Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabil Afif Syafiq Iskandar dengan NIM 22135404 dan teman Saya Mandala Akbarudin dengan NIM 22135401. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek usaha kami yang berjudul pengendalian sistem suhu kelembaban pada dindingan ayam. Yang pertama, di sini kita akan mengendalikan dua parameter. Yang pertama itu parameter dari suhu ruangan dari brooding ayam ini. Pada plan yang digunakan yaitu adalah floater heater, yang dimana suhu kita set ke 35 derajat Celcius sesuai dengan kebutuhan dari anak ayam sendiri, yang kita kontrol menggunakan kontrol PID agar suhu dapat mencapai set point dengan optimal. Lalu selanjutnya pada parameter yang kedua yaitu yang tidak kalah penting dengan suhu, yang dimana kita juga mengatur kelembaban pada brooding ayam ini. Yang pertama kita menerapkan untuk set point di 60% RH, yang dimana itu bisa dikontrol oleh ESP32 untuk menggunakan tuning PID. Lalu di sini ada aktuator yang berupa humidifier untuk meningkatkan kelembabannya, yang dimana kelembaban ini tidak kalah penting dengan suhu untuk menjaga kestabilan kenyamanan dari anak ayam ini untuk bisa berkembang dengan optimal dan bisa berkembangnya dengan stabil. Baik, selanjutnya di sini ada simulasi dari plan suhu, yang dimana di sini ada 3 kondisi. Yang pertama ada open loop dari plannya, yang kedua closed loop dengan PID yang sudah dituning, juga closed loop PID dengan delay agar kita bisa melihat apakah data tersebut ada memiliki gangguan atau kontrolnya akan terganggu. Baik, selanjutnya untuk yang open loop sendiri kita bisa lihat di sini gelombang bisa dilihat untuk open loop sendiri, yang dimana pada PV ini tidak mencapai set point. Lalu agar mencapai set point kita set menggunakan tuning PID dengan hasil sebagai berikut, yang dimana memiliki overshoot 0,6%. Lalu selanjutnya kita tambahkan delay apakah ada perubahan pada kendali dari plan suhu. Bisa dilihat bahwa karena kini kita menggunakan delay yang sangat kecil dan terlihat sangat sedikit perbedaan dari bentuk gelombangnya, yaitu dengan overshoot di 0,8%. Baik, selanjutnya ada simulasi dari plan kelembapan. Di sini untuk plan kelembabannya sama seperti untuk suhu. Di sini kita ada 3 kondisi. Yang pertama ada open loop, yang kedua ada closed loop dengan PID, lalu yang ketiga itu ada PID dengan delay, yang dimana kita dapat melihat perbandingannya antara ketiga kondisi tersebut. Dan yang pertama kita akan melihat kondisi dari open loopnya. Bisa dilihat jika di sini untuk set pointnya 85, walaupun sudah terlihat stabil, tapi untuk CST-nya juga masih lama gitu, jadi belum bisa stabil, maka dibutuhkannya closed loop PID. Untuk closed loop PID di sini sebenarnya sudah mencapai set point dengan rise time yang cukup cepat dibandingkan open loop, namun masih ada sedikit overshoot, yang dimana ini sekitar 0,6%, yang dimana bisa dilihat dari grafiknya juga ada overshoot sedikit di atas si set pointnya. Lalu yang ketiga kita menggunakan PID dengan delay, yang dimana walaupun kita memakai delay di sini memakai delay yang sangat kecil, jadi tidak terlihat grafik signifikan dari closed loop dengan delay. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan simulasi langsung pada hardware realisasinya, yang dimana untuk plan, set point, tuning PID, dan juga output gelombang ada di dalam satu mikro tanpa jaringan, yang dimana ini di sini sudah saya program dengan hasil sebagai berikut. Untuk di sini saya menggunakan plotter dari MATLAB, yang dimana bahwa
bisa lihat pada gelombang merah itu ada gelombang dari set point di 35 derajat, lalu gelombang warna biru dia gelombang PV-nya, lalu pada MV-nya pada warna hijau, dan juga error dari gelombang tersebut. Bisa dilihat bahwa pada hasil tanpa jaringan ini yang direalisasikan itu hampir sama dengan hasil simulasi yang pada MATLAB. Baik, selanjutnya kita realisasikan menggunakan komunikasi ESP-Now dengan menggunakan dua ESP. Di sini saya merealisasikan tanpa menggunakan self tuning. Dengan hasil sebagai berikut, bisa terlihat bahwa gelombang sudah stabil dan juga pada delay-nya sendiri dia ada di 5 sampai peak-nya ada di 10 milisecond. Ya. Baik, selanjutnya kita realisasikan menggunakan self tuning, tetap menggunakan komunikasi ESP-Now yang bisa dilihat bahwa gelombang tersebut sesuai dengan pada simulasi dengan delay yang sama, yaitu lebih kecil, yaitu 4,1 milisecond. Di sini gelombang tidak terpengaruh sama sekali karena delay tersebut sangat kecil, yaitu 4,1 milisecond. Baik, selanjutnya kita realisasikan menggunakan komunikasi Wi-Fi tanpa self tuning dengan hasil sebagai berikut, bahwa sistem dengan menggunakan komunikasi Wi-Fi dia memiliki gelombang yang sangat fluktuatif. Yang terlihat dari gelombang yang warna hijau ini memiliki fluktuatif dari 0 sampai steady state. Baik, selanjutnya kita realisasikan menggunakan komunikasi Wi-Fi dengan self tuning pada MATLAB dengan hasil walaupun delay-nya itu dia naik terus, namun hasil data dari sistem sendiri dia tetap stabil, membuktikan bahwa self tuning pada MATLAB tersebut berhasil untuk menstabilkan sistem. Di sini ada hasil simulasi dari kelembaban yang dimana di sini masih menggunakan satu microcontroller, yang dimana di dalam satu controller itu ada input, proses, dan output, yang dimana di sini terlihat bahwa si proses variabel sesuai dengan grafik yang sudah kita rancang di simulasi dari MATLAB. Di sini untuk realisasi menggunakan ESP-Now, yang dimana di sini terlihat bahwa delay-nya itu sekitar 2 sampai 10 milisecond, yang dimana delay ini tidak berpengaruh dikarenakan delay yang sangat sedikit, bahwa jadi si proses variabelnya masih sangat error ketika menggunakan ESP-Now tanpa self tuning. Di sini setelah menggunakan tanpa self tuning, di sini akan merealisasikan penambahan fitur dari self tuning, yang dimana self tuning ini akan merubah dari KP/KI TD-nya atau di semua PID-nya berubah dikarenakan ada self tuning. Lalu bisa dilihat bahwa delay-nya pun semakin sedikit, yang dimana walaupun masih ada delay tidak berpengaruh ke sistem, dan sistem akan tetap stabil setelah menggunakan self tuning. Di sini ada realisasi menggunakan Wi-Fi, yang dimana ketika menggunakan jaringan Wi-Fi terjadi fluktuatif di proses variabelnya dikarenakan sinyal Wi-Fi-nya yang tidak stabil dan mengakibatkan perubahan dari proses variabelnya yang sedikit ada error. Yang selanjutnya di sini ada realisasi menggunakan Wi-Fi tapi dengan tambahan fitur dengan self tuning, yang dimana di sini terlihat walaupun dari delay errornya semakin tinggi tapi tidak berpengaruh ke proses variabel, ke sistemnya tetap stabil dikarenakan error tidak berpengaruh ke sistem. Baik, kesimpulan dari realisasi dan sistem pengendalian suhu dan kelembapan menggunakan PID dengan self tuning menggunakan komunikasi ESP-Now dan Wi-Fi berjalan dengan baik, dan juga bisa kita katakan bahwa menggunakan self tuning dapat membuat sistem bekerja dengan baik walaupun ada
delay yang sangat signifikan dari komunikasi WiFi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.